Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini saya punya monitor IoTP Dreamcaller dan saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan sebelum membeli monitor ini. Jadi pertama-tama Anda harus menentukan penggunaan utama Anda. Jika Anda sedang ingin bermain game atau mendesain sesuatu, monitor ini bukan untuk Anda. Monitor ini sangat cocok untuk pekerjaan profesional seperti mengedit foto, pengeditan video saat produktivitas, dan bukan untuk penggunaan santai, karena seperti yang Anda tahu, monitor ini cukup mahal, jadi tidak masuk akal jika Anda hanya ingin menggunakan monitor ini untuk bermain game. Jadi pertama-tama Anda harus menentukan kebutuhan Anda sendiri. Monitor ini menawarkan fitur-fitur seperti misalnya refresh rate. Monitor ini memiliki refresh rate 60 Hz atau akurasi warna, resolusi, dan lain-lain. Jadi monitor ini jelas bukan untuk gaming. Tips kedua dari saya untuk Anda adalah Anda harus memilih ukuran dan resolusi yang tepat. Jika Anda ingin misalnya menonton beberapa video yang dinamis, Anda bisa membeli monitor ini, tapi saya tidak akan merekomendasikannya untuk tujuan itu, karena Anda bisa membeli monitor khusus untuk menonton film. 3 kali lebih murah, tetapi ukuran yang tepat untuk produktivitas Anda adalah 27 inci dari 24 hingga 27 inci dengan resolusi 1080p atau 1440p. Tentu saja, itu sangat tergantung pada fitur produktivitas apa yang Anda inginkan. Jika Anda ingin monitor ini untuk gaming, saya juga tidak merekomendasikannya karena hanya memiliki 60 Hz dan 4K. Jadi jika Anda ingin bermain game AAA, Anda bisa membeli monitor yang lebih murah juga tentu saja. Harganya tidak terlalu mahal. Tetapi jika Anda ingin melakukan pekerjaan kreatif, seperti yang saya katakan, mengedit foto atau mengedit video, hal-hal seperti itu, atau hanya ingin memproyeksikan sesuatu di Blender, membuat program, atau semacamnya. Ya, ini adalah monitor yang cocok untuk Anda karena monitor ini berukuran 27 inci dan Anda bisa membeli yang lebih besar, tapi bagi saya ini sudah sangat bagus dan memiliki resolusi 4K serta akurasi warna yang sangat baik karena menggunakan panel IPS. Jadi saya akan merekomendasikan monitor ini untuk Anda. Selain itu, Anda juga harus memastikan bahwa ukuran layar yang Anda pilih sesuai dengan meja Anda. Karena seperti yang Anda tahu, semakin dekat Anda dengan monitor, semakin jelas yang bisa Anda lihat. Jadi misalnya jika Anda ingin membeli monitor 1080p dan Anda duduk di samping monitor ini dengan jarak sekitar 30 cm dan monitor ini cukup kecil, saya tidak akan merekomendasikannya untuk Anda. Tapi seperti yang Anda lihat, monitor ini besar dan 4K, jadi saya rasa Anda tidak akan mengalami masalah itu. Hal ketiga dari saya untuk Anda adalah Anda harus memeriksa terlebih dahulu tipe panelnya. Monitor ini memiliki, maksud saya bukan tipe IPS, tapi tipe panel, dan monitor ini menggunakan panel IPS yang memiliki warna dan sudut pandang terbaik yang sangat bagus untuk pembuatan konten. Selain itu, ada 2 tipe lain, yaitu VA dan TN. VA memiliki kontras tinggi, bagus untuk menonton film, dan TN memiliki respons yang cepat, namun kualitas visual lebih rendah yang biasanya digunakan untuk gaming kompetitif. Jadi monitor ini menggunakan IPS sehingga sangat bagus untuk mengedit foto dan video. Saya mengulang diri saya sendiri. Jadi ya, ini adalah monitor yang bagus jika Anda hanya ingin mengedit foto atau video. Lalu kita harus melihat refresh rate dan response time. Dan monitor ini memiliki response time yang cukup tinggi karena kalau tidak salah sekitar 14 milidetik. Jadi response time yang lebih rendah bisa mengurangi motion blur, sedangkan yang lebih tinggi justru akan menimbulkannya. Dan untuk aksi dinamis seperti film yang sangat cepat atau game yang sangat kompetitif, saya tidak akan merekomendasikannya untuk Anda. Jika Anda ingin menggunakannya untuk penggunaan umum, monitor ini memiliki 60 Hz, jadi saya akan merekomendasikannya untuk penggunaan umum atau produktivitas. Tapi jika Anda ingin monitor untuk gaming, tidak. Jangan beli monitor ini, karena untuk gaming yang mulus, saya akan merekomendasikan 120 Hz atau 144 Hz ketika berbicara tentang hal-hal dinamis atau semacamnya.
Jika Anda ingin, saya rasa Anda ingin monitor untuk mengedit video dan foto dan Anda adalah seorang profesional, jadi periksa juga port dan konektivitasnya karena pastikan Anda memiliki port HDMI, DisplayPort, USB Type-C, dan sebagainya. Karena jika Anda membeli monitor ini dan Anda tidak memiliki port di PC Anda atau kabel seperti itu, Anda akan merasa ya agak kecewa. Lalu Anda juga harus memeriksa apakah spesifikasi komputer Anda cocok dengan monitor ini, karena seperti yang Anda tahu, beberapa GPU yang lebih lambat seperti RTX 2060, 3060 bisa saja cocok untuk resolusi 4K, tapi akan cukup berat bagi mereka. Jadi pastikan ini kompatibel. Selain itu, Anda bisa memeriksa akurasi dan cakupan warna karena jika Anda mencari sRGB, Adobe RGB, atau cakupan display yang tinggi, itu bagus karena sangat baik untuk pengeditan foto, video, dan lainnya. Ingat, monitor ini memiliki cakupan 99% untuk sRGB, jadi itu sangat bagus. Dan jika Anda mau, 3 tips terakhir yaitu ergonomi dan dukungan VESA mount. Jadi jika Anda ingin memasang monitor ini, Anda harus mencari dudukan yang bisa diatur. Seperti yang Anda lihat, monitor ini memiliki dudukan yang sangat baik, ya, dan kami juga punya video tentang cara penyesuaiannya, jadi Anda bisa cek itu. Kami memiliki ketinggian yang dapat dimiringkan, diputar, dan Anda harus memeriksa apakah monitor ini memiliki VESA, dan saya akan memberitahu Anda, ya, kompatibilitas VESA memungkinkan pemasangan lengan di meja Anda. Dan sekarang anggaran. Seperti yang Anda lihat di internet, monitor ini cukup mahal. Jika Anda seorang profesional, Anda dapat membeli monitor ini, tetapi jika Anda ingin memulai karir penyuntingan foto dan video, Anda dapat membeli produk yang lebih murah dengan harga lebih baik dan tentu saja kualitasnya lebih buruk. Tetapi Anda tidak benar-benar membutuhkan teknologi jenis ini jika Anda seorang pemula. Tentu saja saya akan merekomendasikan membeli monitor ini jika Anda hanya ingin bermain game, karena ada banyak monitor yang lebih bagus untuk bermain game. Dan saya bukan seorang ahli. Saya katakan pada Anda bahwa saya bukan seorang ahli. Saya juga baru pemula di bagian monitor karena saya tertarik pada ponsel dari Lenovo. Jadi saya akan meminta Anda untuk membaca pendapat para ahli. Anda bisa membaca forum, membaca situs web, dan pendapat tentang monitor ini karena saya sudah mencoba monitor ini. Monitor ini sangat bagus untuk kebutuhan saya, tapi Anda tahu, setiap orang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan beritahu saya pendapat Anda tentang video ini. Sampai jumpa!